siang Pak, selamat siang teman-teman. Perkenalkan nama saya Arlene Stenson Beleng dengan NPM 231034778. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis modul saya terkait modul yang diberikan atau modul yang saya minta di sekolah saya tempat magang kemarin. Oke. Jadi nama sekolahnya itu kemarin yaitu SD Kaloce. Jadi temanya itu ya di sini itu bab 2 tentang mengamalkan Pancasila untuk kebahagiaan bersama, dan materi pokoknya itu Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Oke, lanjut saya di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis dari modul ajar yang saya minta di guru PPKN di SD Kaloce. Oke, yang pertama itu evaluasi materi ajar. Nah, jadi kesesuaian materi ajar dengan capaian pembelajaran, kelengkapan, dan relevan. Nah, yang pertama itu kesesuaian dengan capaian pembelajaran. Materi ajar sudah sesuai dengan capaian pembelajaran atau fase yang ditetapkan karena memuat itu yang pertama pemahaman sejarah dan makna Pancasila, yang kedua itu hubungan antara sila dan Pancasila, yang ketiga Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup dan ideologi negara, yang terakhir itu sikap gotong royong, persatuan dan keberagaman. Yang berikutnya itu tujuan pembelajaran. Nah, menguraikan makna Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup dan ideologi bangsa dan negara sudah sejalan dengan elemen Pancasila pada capaian pembelajaran. Yang kedua itu kelengkapan materi. Nah, dari modul yang saya minta di guru SD Kaloce itu yaitu materinya sudah cukup lengkap karena mencakupi yang pertama itu konsep dasar Pancasila, yang kedua itu nilai-nilai Pancasila, dan yang ketiga pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, namun ada beberapa kekurangan yang terdapat dalam modul ini. Yang pertama itu belum terdapat contoh konkret yang dekat dengan kehidupan peserta didik di daerah Manggarai, dan yang kedua itu belum ada aktivitas kontekstual berbasis budaya lokal. Nah, yang selanjutnya itu relevan materi. Nah, jadi materi yang digunakan materi sangat relevan dengan kehidupan peserta didik, apalagi tingkat sekolah dasar, karena yang pertama itu mengajarkan persatuan, yang kedua menghargai keberagaman, yang ketiga gotong royong, dan keempat musyawarah. Tetapi akan lebih bermakna jika dikaitkan dengan budaya lokal seperti tradisi atau gotong royong masyarakat Manggarai, yang kedua itu budaya atau luntoleok, dan yang terakhir itu sikap saling menghormati dalam acara adat di Manggarai. Nah, yang selanjutnya itu evaluasi bahasa yang digunakan dalam modul ajar ini. Nah, bahasa yang digunakan ini sudah formal dan mudah dipahami guru. Namun, untuk peserta didik, apalagi tingkat sekolah dasar, beberapa kalimat terlalu panjang. Ada istilah abstrak seperti ideologi negara atau implementasi, terus yang selanjutnya itu adalah pandangan hidup bangsa. Nah, istilah tersebut perlu disederhanakan agar sesuai dengan kemampuan anak SD, khususnya di daerah Manggarai atau daerah kemanapun literasi beragam. Nah, contoh perbaikan bahasa ini dari saya yaitu Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, pandangan hidup bangsa, dan ideologi negara. Nah, sesudah itu Pancasila itu menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia dalam bersikap dan bertindak. Nah, selanjutnya itu evaluasi metode pembelajaran. Nah, dalam modul yang saya baca dari SD Kaloce itu terdapat beberapa metode yang digunakan. Yang pertama itu diskusi kelompok dan presentasi. Nah, metode ini sudah baik karena melatih kerjasama peserta didik, dan yang kedua itu melatih keberanian berbicara, dan yang ketiga itu mendorong berpikir kritis. Namun masih kurang baik untuk anak SD dan belum lengkap ketika metode ini digunakan hanya beberapa metode saja. Jadi sini saya tambahkan yaitu yang pertama itu bermain peran, tanya jawab interaktif,
pengamatan lingkungan sekitar, cerita kontekstual budaya lokal, dan yang terakhir itu permainan edukatif tentang sila Pancasila. Jadi, mengapa saya tambahkan itu karena anak SD lebih mudah belajar melalui aktivitas langsung, visual, cerita, atau pengalaman nyata. Nah, yang selanjutnya itu yaitu evaluasi media pembelajaran. Nah, media yang digunakan dalam modul yang saya dapatkan ini yang pertama itu slide presentasi, yang kedua itu video pendek, yang ketiga peta konsep. Nah, jadi media ini sudah cukup baik dan menarik untuk anak SD, namun perlu penyesuaian. Yang pertama itu, jika seorang memiliki keterbatasan teknologi, dan yang kedua itu jika akses internet kurang memadai, apalagi di tempat saya magang kemarin itu akses internetnya itu kurang memadai untuk anak-anak SD. Nah, sarana perbaikan media dari tambahan dari saya itu ada media sederhana. Yang pertama itu gambar, misalnya gambar kegiatan gotong royong masyarakat Manggarai atau foto rumah adat Manggarai. Ada lagi kartu sila Pancasila, poster budaya lokal, dan yang terakhir itu cerita rakyat Manggarai. Nah, media lokalnya itu di sini saya tambahkan ada supaya peserta didik lebih memahami, yaitu ada foto tadi, ada apalagi di bawah ada rumah adat, bisa interaksi langsung dengan peserta didik. Yang berikutnya itu evaluasi penilaian. Penilaiannya mereka menggunakan observasi. Nah, penilaian ini baik untuk melihat sikap, kerjasama, dan keaktifan siswa. Namun, menurut saya penilaian ini masih kurang lengkap karena belum mencakupi yang pertama itu pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara rinci. Nah, sarana perbaikan penilaian dari saya itu yang pertama itu sikap. Nah, yang pertama itu sikap kerjasama, tanggung jawab, disiplin. Dari pengetahuannya itu soal singkat atau tanya jawab. Dan yang terakhir itu keterampilan atau presentasi kelompok, membuat poster, dan bermain peran. Oke, selanjutnya itu ada RPP hasil perbaikan saya dari materi dari modul ajar yang saya minta dari SD Kaloce. Nah, di sini yaitu yang pertama itu tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu yang pertama menjelaskan makna Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman hidup. Yang kedua, menjelaskan hubungan antara sila dalam Pancasila. Dan yang ketiga itu, yang terakhir menunjukkan contoh pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari siswa. Nah, materi pembelajarannya itu yang pertama itu materi utama Pancasila sebagai dasar negara, yang kedua itu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, hubungan antara sila Pancasila, dan pengalaman nilai Pancasila. Nah, ada juga materi tambahan saya di sini berkaitan dengan modul ajar ini, yaitu materi tambahannya itu tentang lontoleok dan gotong royong dalam budaya Manggarai. Nah, masyarakat Manggarai itu memiliki budaya musyawarah yang disebut lontoleok. Nah, dalam kegiatan ini masyarakat duduk bersama untuk membicarakan masalah dan mencari solusi bersama. Nah, budaya ini mencerminkan sila keempat Pancasila. Selain itu, masyarakat Manggarai juga memiliki semangat gotong royong dalam membantu sesama, yaitu membangun rumah, yang kedua itu membersihkan kampung, yang ketiga acara adat, dan kegiatan pertanian. Nah, nilai tersebut dapat diamalkan dan termasuk dalam sila ketiga dan sila kelima Pancasila. Yang kedua itu metode pembelajaran. Nah, yang pertama tadi ada diskusi kelompok, itu tadi termasuk metode yang saya tambahkan karena menurut saya kurang relevan, jadi saya tambahkan beberapa metode. Yang pertama itu diskusi kelompok, yang kedua tanya jawab, tiga bermain peran, presentasi, dan yang terakhir itu cerita kontekstual budaya lokal. Yang berikut itu media pembelajaran. Di sini tadi saya sudah tambahkan gambar budaya Manggarai, video pendek tentang gotong royong, kartu sila Pancasila, dan yang terakhir itu poster budaya lokal. Nah, kegiatan pembelajaran itu guru
nanti saya akan memberikan RPP-nya ke teman-teman supaya teman-teman bisa melihat dan membaca lebih dalam lagi berkaitan dengan modul yang saya analisis ini. Oke, jadi baik Pak, itu saja analisis modul yang saya kerjakan dari SD, dari tempat saya magang kemarin. Atas waktu dan kesempatannya saya ucapkan terima kasih.